Ustadz Banjar kah? Iya Banjar. Dibuka dulu celananya. Maksudnya kameranya. Iya, bukan celana yang dibuka, kamera yang dibuka Bang Edi ya. Ngeri ya emang ya kalau kita salah ngomong itu ngeri gitu. Tuhan mati, ya. Tuhan mati. Iya. Oke. Bang Edi, Anda naik mau bertanya atau mau ditanya nih? Terserah Pak Ustadz, terserah. Kalau Bang Edi mau nanya tentang apa? Saya izinkan Bang Edi duluan dah nanya. Oh ya. Aku nggak banyak nanya Pak Ustadz, satu kalimat aja. Apakah di dalam Al-Quran kalau kita ucapan kita ini bisa menjadi dosa apa tidak? Baik. Itu aja Pak Ustadz. Saya kasih logika, Bang. Abang sudah berkeluarga? Sudah. Baik. Ketika abang menikahi istri abang, pakai apa? Pakai tangan? Pakai kepala? Atau pakai kaki? Atau pakai suara? Pakai suara, ya betul. Bang, dengan suara aja Anda sah dengan istri Anda untuk bercampur. Gitu. Hanya dengan suara Anda sah dengan istri Anda. Jadi lisan ini, Bang ya, bisa menimbulkan dosa. Iya. Lalu Anda berkeluarga dengan suara, Anda bisa bercerai dengan istri Anda. Makanya kenapa umat Islam itu ya mereka tidak mau mengucapkan hari besar orang di luar agama Islam karena mereka menjaga lisan, Bang. Iya. Gitu. Mantap. Banyak Bang aturan di Islam ini banyak gitu, banyak. Oh iya. Tapi ya saya masih segan sama Bang Edi. Bisa masih jadi narasumber. Kalau sama Bang Sandi ini sama ya teman-teman ya. Iya, kalau sama Bang Sandi sama ini Bang Edi ini ya. Kalau dia gabung kayak gimana ya Bang Sandi dengan ini? Saya jadi narasumber dua-duanya, habis Kristen kayaknya ya. Cuma kan Bang Edi saya lihat masih ngambil doktrin dari kitabnya kan kayak gitu, hanya saja tidak percaya Yesus itu Tuhan. Nanti Bang Edi malah dituduh ini saksi Yehova gitu. Iya, ateis. Iya, ateis atau saksi Yehova katanya. Oh, itu tergantung iman saya Pak Ustadz. Saya mengimani Abraham, Musa dari nabi-nabi yang terdahulu. Begitu. Ya kalaunya ini Bang, ya judulnya iya Tuhan mati. Tanda tanya. Nggak bisa saya tanyakan sama Anda berarti. Iya, betul Ustaz. Soalnya Anda nggak percaya Yesus Tuhan, kan kayak gitu. Nggak bisa saya tanyakan sama Anda. Ini buat Kristen yang bebal-bebal aja kayak penyembah Edis kan gitu. Udah Bang Edi santai dulu. Santai dulu. Kita tanya satu-satu Kristen. Yesus Tuhan atau bukan ya, gitu ya. Ya Pak Ustaz. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustaz. Malam, Abang Kristen. Iya Kristen. Open cam dulu Bang. Tunjukkan pesonamu. Bang Edi buka kamera, saya buka kamera, kan gitu. Oke Pak Ustaz. Sabar dulu, sabar. Udah 4,7k penontonnya. Baru 20 menit ya. Bentar dulu. Ini notif
Di atas kepala saya ini ada notif minta koin tok-toknya tuh. Bang, Anda Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Bang, Anda mau bertanya dulu? Iya, bisa Pak Ustadz. Oh, silakan. Apa pertanyaannya, Bang? Pertanyaan saya Pak Ustadz gini Pak Ustadz. Oh, Kenapa orang Muslim itu benci sama orang Kristen? wah kebalik, Bang. Sejak kapan Kalau kami Islam itu Kristen. benci dengan Kristen? Kalau kami ini orang Kristen ini Pak Ustadz, yang diajarkan sama kami kasih. Kenapa yang agama Muslim itu benci sama orang Kristen? Kenapa kita dibilang kafir? Baik, pertama Bang, sebelum kita bahas ke kafir ya, saya tanggapi dulu. Untuk masalah Muslim benci dengan Kristen, ya, Muslim benci dengan Kristen itu hoax gitu. Abang perlu tahu, saya dulu pernah kerja di tambang batu bara. Setiap hari yang masakin saya makan adalah Ibu Naomi yang agamanya Protestan. Oke? Nah, iya. Nah, Oke, ya, Pak. admin saya itu Katolik. Apakah saya benci dengan mereka? Kagak. Malah saya bilang sama teman-teman saya di tambang, kalau kau berani bermasalah dengan dua orang ini, maka berhadapan dengan saya. Soalnya apa? Kalau mereka ya ada urusan dengan Ibu Naomi, nanti saya kagak bisa makan, Bang. Kan kayak gitu. Maka Ibu Naomi harus saya lindungi. Itulah ajaran Islam. Ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang di luar agama Islam, yang mana orang di luar agama Islam itu dia tidak memusuhi agama Islam gitu. Jadi hoax, Anda termakan hoax bahwa umat Islam itu benci dengan Kristen. Nggak ada kayak gitu. Di ajaran Islam pun juga nggak ada. Bahkan Nabi kami aja, Nabi Muhammad SAW ngajarin kayak gini, Bang. Kata Nabi Muhammad, ya, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi. Apa yang dimaksud kafir zimmi? Kafir yang tidak memusuhi agama Islam. Orang di luar agama Islam tapi dia tidak memusuhi agama Islam, maka orang seperti ini, kata Nabi saya, jika kau sakiti, kau telah menyakiti aku, kata Nabi. Kalau kau menyakiti aku, sama kau menyakiti Tuhan semesta alam. Kalau kau udah menyakiti Tuhan semesta alam, haram surga untukmu. Hoax itu, Bang. Gitu. Bagus, tapi sebagian kan Pak Ustadz, bukan ku bilang memang semuanya, cuman kan lebih banyak gitu. Kadang gini Pak Ustadz, kalau kita kasih makanan sama yang lain agama kita, nggak mau makan. Tapi kalau orang itu kasih makanan sama kita, makanan apapun kita makan. Baik. Jadi gini, Bang. Oleh Ya. kami gini Pak. Baik, Pak Anda Ustadz, dulu kami ini ngomong. kan Silakan. orang Kristen itu kan gini Pak Ustadz. Kalau kita teman baik sama kita juga baik. Kalau dia menjadi kita juga baik. Itu kami orang Kristen. Baik. Udah boleh saya tanggapi ya. Oke Pak Ustadz, siap langsung. Baik, Bang. Di Quran surah Al-Maidah ayat 3 ya, bunyinya kayak gini, Bang, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Maka agama yang sempurna ini sampai makanan pun diatur oleh agamanya. Gitu. Makanan diatur oleh agamanya. Nah, kenapa Abang memberikan kepada orang Islam, ya, ibaratnya itu satu piring gitu ya, diberikan kepada umat Islam. Iya. Mungkin ya tidak akan dimakan, atau juga ada yang yakin memakannya, kan kayak gitu. Jangan tersinggung, Bang.
yang seperti itu. Karena apa? Makanan yang syubhat ya Bang ya. Sebentar dulu saya jelaskan. Makanan yang diberikan oleh orang non muslim itu menjadi syubhat bagi umat Islam. Maksudnya syubhat itu apa? Asal muasalnya tidak jelas. Apakah piringnya suci ataukah makanannya itu bercampur dengan yang haram, contoh daging babi, kan kayak gitu. Kan nggak boleh dimakan oleh umat Islam daging babi karena haram dalam Quran. Nah makanya ketika Anda memberikan sebuah piring, sebuah nasi dan ikannya lalu tidak dimakan umat Islam, jangan Anda tersinggung gitu. Karena Islamnya sendiri mempunyai aturan di dalam makanannya gitu Bang. Kalau kami itu nggak ada kami istilah kalau agama Kristen ini kami nggak ada tersinggung. Semua kami di dunia ini sama saudara gitu. Ya. Terus Bang, kami gitu. Satu lagi tentang kosakata kafir, oke? Oke. Menurut Abang, ya kosakata kafir itu kasar atau kagak? Kalau menurut kami itu dibilang kafir itu kayak kasar juga. Kasar bagi Anda. Baik, Bang, menurut Anda lebih suka dipanggil kafir atau non muslim? Dibilang non muslim nggak apa-apa, lebih bagus daripada kafir. Itulah terbaliknya Anda, Bang. Terbaliknya Anda di situ. Jadi gini, saya jelaskan ya. Kosa kata kafir berasal dari bahasa Arab yang wazannya atau asal katanya adalah kafaro. Apa itu kafaro artinya dalam bahasa Indonesia? Yaitu menutup. Oke? Menutup artinya gitu. Jika Anda datang ke Arab Saudi, ya, petani yang sedang menutup tanah, bisa dia dipanggil kafir, padahal dia Islam. Gitu. Hei petani, ya, kau kafir gitu. Gini, kenapa petani itu, sebentar Bang, sebentar. Kenapa petani tersebut bisa kita panggil kafir? Karena dia menutup tanah. Gitu Bang. Jadi kafir itu menutup, artinya kafir secara agama artinya menutup dirinya, menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya, dari Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kosakata kafir itu artinya menutup. Kosakata yang paling halus yang disematkan oleh umat Islam kepada di luar agama Islam. Jadi kosakata kafir itu dalam bahasa Arab bahasa halus Bang, paling lembut gitu. Beda dengan non muslim. Bahasa Indonesia non tidak muslim, orang yang selamat. Non muslim itu artinya orang yang tidak selamat. Kira-kira Anda mau dipanggil apa? Mau dipanggil menutup diri atau mau dipanggil orang yang tidak selamat? Pilih aja gitu. Itu salahnya Anda. Terdengar bagus non muslim, tapi sangat kasar sebenarnya. Kalau kita kan Pak Ustadz, kita kan di Indonesia ini, bukan kita di Arab. Ya iya, kalau kita Bang, kalau kita di Indonesia tapi bahasa Indonesia mengambil dari Arab, mau nggak mau kita ambil tata kaidah dari bahasa Arabnya, bukan dari Indonesianya. Karena dia apa? Dia menyadur dari bahasa Arab. Gitu. Jadi jangan salah Bang, kalau Anda dipanggil kafir itu lebih bagus daripada non muslim. Karena apa? Gini, seorang yang kafir disebut kafir, dia menutup hatinya. Kemungkinan saja ya nanti setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan Anda bisa membuka hati Anda gitu untuk Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami panggil kafir gitu daripada non muslim. Artinya apa? Orang yang tidak selamat udah pasti neraka gitu. Kok bisa kali memastikan orang masuk neraka? Kan nggak tahu. Gini Pak Ustadz, kalau kami orang Kristen itu, kalau perkataan itu nggak yakin kami mau dibilang pun kami apa, nggak masuk neraka, mau masuk surga. Kalau kami prinsip kami orang Kristen yang mau masuk surga itu
hatinya itu baik. Oh, itu, baik. Ustaz. Baik, Bang. Jangan saling benci satu sama lain walaupun dia beda agama, ras, suku apa gitu. Itu Pak Ustaz. Itu kami Bang. orang Kristen Protestan. Berkaitan tentang masalah agama dan masalah ras atau suku, Bang, ya. Di Islam itu nggak pandang masalah suku, masalah ras. Kau kulitnya mau merah kayak, kau kulitnya mau hitam kayak, mau putih kayak, mau hijau kayak kulit kau, kan kayak gitu. Nggak ada urusan bagi umat Islam, bagi agama Islam. Mau kau apa saja bentuk kulitmu, warna kulitmu, apapun suku dan rasmu, itu enggak, ini di dalam umat Islam enggak dibeda-bedakan. Enggak dibeda-bedakan, Bang. Coba kayak gini aja, ya kayak gini aja kita banding. Coba foto Tuhan Anda, foto Yesus. Yesus fotonya, gambarnya di seluruh dunia itu beda-beda, Bang. Yang di Amerika Yesusnya digambarkan putih, rambutnya pirang kayak orang bule kayak gitu. Yesus di Afrika digambarkan Yesusnya hitam gitu, terus keriting. Yesus di Cina digambarkan matanya sipit. Ini rasis, Bang. Gimana nanti ya orang Afrika datang Yesus yang bule ke Afrika? Siapa kau, kata orang Afrika? Kan kayak gitu, rasis dengan orang putih. Terus juga nanti ya Yesus yang di Afrika datang ke Cina. Ngapain kau di sini? Siapa? Kau Yesus. Kenapa mata kau kagak sipit? Rasis kayak gitu. Kalau di Islam nggak ada urusan mau mata kau sipit atau punya mata atau kagak kayak, nggak ada urusan kayak gitu dalam Islam. Dalam Islam yang membedakan itu hanyalah takwa. Kami juga gitu, Pak. Gitu. Kami juga gitu. Segini Pak Ustaz. Kami juga orang Kristen gitu Pak Ustaz. Kami tidak mau membedakan agama, suku pun nggak ada. Kalau kita di sini, lalu Bang, lalu gimana beragama. tanggapan Anda tentang Yesus yang di Afrika yang hitam gitu penggambarannya? Kayak gimana tanggapan Anda? Itu kan namanya foto Pak Ustadz. Mungkin dia bagusnya gitu dia fotonya kan dibikin. Kalau kayak kan Kristen percaya Yesus. Karena itu Tuhan kami. Ya iya, masalah penggambaran yang berbeda-beda itu kayak gimana gitu. Kalaupun ya mereka mengklaim semuanya di seluruh dunia ini gambar Yesus di suatu negara, yang mana mau kita sembah dari yang digambarkan itu? Di situ kan Pak Ustadz manusia. Contohnya gini Pak Ustadz, kita juga kalau disuruh gambar mobil, mungkin kita beda juga Pak Ustadz. Itu. Lalu mobil yang mana yang betul gitu? Namanya mobil kan karena manusia kan kita kan. Beda Pak Ustadz bikin mobil ini, saya juga bikin mobil ini gambarnya kan begitu. Betul. Ya artinya apa? Jenisnya mobil, cuma mobil yang mana yang betul penggambarannya yang asli gitu, yang betul-betul yang diakui, yang mobil yang mana gitu. Coba kayak gini Bang ya, gini aja dah, biar Anda paham yang saya maksud ya. Sebentar saya bukakan. Buka dulu Pak Ustadz. Ya, sebentar ya. Nah Bang, ini saya tunjukkan di layar kepada Anda ya. Nah, ini Bang, puluhan gambar Yesus gitu. Ya, memang semuanya jenisnya manusia penggambarannya. Cuma Yesus yang asli yang mana yang disembah? Coba lihat Anda Bang ya. Ini kayak gimana gitu satu-satu gambarnya nih. Ada yang bule dia. Oh, ini ada yang janggutan gitu kan. Tuh. Nah. Terus ada juga yang hitam Bang. Nah, ini yang bule nih. Nah, nih. Nah. Kayak gimana nih? Aduh. Ini yang mana yang harus disembah gitu? Itu kan gambar itu Pak Ustaz. Gambar. Iya, gambar. Kita kan menggambar, penggambaran yang betul Yesus yang mana yang di abad pertama.
Kami kan nggak mau menyembah gambar, kami menyembah Tuhan Yesus gitu. Itulah bang, resiko Tuhan jadi manusia, resiko Tuhan nongol. Akhirnya apa? Digambarkan orang rasis jadinya. Lahir dia ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Oh itu untuk masalah doktrin bang ya. Sorry Pak Ustaz, ini Pak Ustaz. Oh. Kalau dia Tuhan itu kan lahir lahirkan Maryam. Tuhan lahir baik terus. Dia menjelma di manusia itu kan dia maksudnya itu kan biar tahu. Kalau maksudnya gini Pak Ustaz, kalau Tuhan itu nanti nggak sama dengan manusia, dia itu akan supaya Tuhan itu ditiru manusia. Baik, baik. Tuhan jadi manusia, ya. Tuhan lahir jadi manusia lalu. Supaya manusia tahu ikut sama dia yang berbuat ini yang baik. Baik, saya nggak tanya yang lain. Saya tanya abang dulu. Sifat Tuhan itu maha adil, betul? Iya, adil. Maha adil. Baik, bang. Saya mau tanya kalau kayak gitu. Kalau Tuhan menjelma datang dilahirkan ke dunia di satu kampung di abad pertama, hanya 33 tahun di dunia, hanya sebagian mata orang kampung yang lihat Tuhan. Lalu kita tahun 2025 ini ya gimana mau lihat Tuhan? Enak kali manusia zaman pertama dia bisa lihat Tuhan dengan matanya. Kita tahun sekarang kagak bisa lihat Tuhan, mana. Kagak kelihatan lagi dia. Mana keadilan Tuhan bagi mata kita yang di zaman sekarang? Kalau dia adil bang, ya dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat semua bisa lihat Tuhan, itu baru adil. Gitu. Iya, betul itu Bang pernah. Ya. Ya. Kalau Yesus itu Bang pernah. Udah naik ke surga, nggak mungkin lagi dilihat. Gini bang, artinya gini. Akhir tahun 2024, 23 gitu Pak Ustaz. Iya bang, artinya gini, yang saya maksud kepada Anda itu, Anda menyetujui bahwa Tuhan itu maha adil, tapi setelah kita cek ternyata Yesus gugur maha adilnya. Maka ketika gugur maha adilnya, gugur sifat ketuhanannya, maka tidak bisa kita sebut dia adalah Tuhan. Gitu. Nggak bisa karena gugur sifat maha adilnya. Oke Pak Ustaz. Ada di tamu dulu, permisi dulu kalau keluar dulu Pak Ustaz. Oh iya. Oke. Nanti silakan naik lagi ya Bang ya. Oh, langsung kabur dia Bang Edi. Bang Edi kagak ngomong sih. Dia udah ketar-ketir itu. Ya, Yesus bukan Tuhan katanya, ngeri. Udah alasan ada tamu dia. Ngeri ya. Iya ngeri. Nggak sempat saya tanya sama dia ya. Iya. Betul nggak Bang Edi? Coba kita pikir. Kita pikir aja. Kalau Tuhan sifatnya maha adil ya, dia dilahirkan di Bethlehem. Hanya satu kampung yang lihat Tuhan. Betul. Tuhannya nongol 33 tahun saja. Enak kali orang-orang yang ada di zaman itu bisa lihat Tuhan. Kita kayak gimana di zaman sekarang? Kagak bisa lihat Tuhan. Artinya apa? Ini nggak adil gitu loh. Tuhannya nggak adil. Nggak adil. Iya Pak Ustaz, betul. Jadi menurut Bang Edi, Tuhan yang adil kayak gimana? Kalau Tuhan yang adil tidak dibeda-bedakan Pak Ustaz. Betul. Terus? Tuhan yang adil itu semua makhluk yang manusia selalu sama semua di mata Tuhan. Oke. Jadi kayak gini Bang ya. Tuhan yang adil adalah Tuhan yang kagak nongol. Iya. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia nggak akan pernah nongol. Lihat
kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Tuhan yang adil itu nggak kelihatan, nggak nongol. Kenapa? Dia adil kepada seluruh manusia, kepada makhluknya. Itulah sifat maha adilnya. Karena keadilan dia nggak nongol gitu. Kalau Tuhan nongol ya, lalu orang buta gimana mau lihat? Pikir di situ. Betul.